Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe bab 2 ayat 15 sampai 29. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja." Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara, termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah. Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah seri baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah seri baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Tetapi Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat
dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah damai sejahtera yang sejati. Kisah Yesus yang menangisi Yerusalem dan menubuatkan kehancurannya sungguh perlu kita jadikan bahan introspeksi diri secara mendalam. Keuntungan Yerusalem sebagaimana yang dinubuatkan Yesus juga menjadi pembelajaran bagi hidup kita masing-masing. Runtuh atau tidaknya hidup kita tergantung dari seberapa serius kita mengerti apa yang benar-benar diperlukan untuk sebuah damai sejahtera. Ketika kita salah mengerti tentang kedamaian dan kesejahteraan, maka kita pun akan salah dalam memperjuangkannya. Alhasil, kita malah terjebak dan terperangkap dalam kedamaian dan kesejahteraan hidup yang palsu, yang malah membuat hidup kita menjadi morat-marit, hancur berantakan. Mari kita simak sabda Yesus ini. Yesus menyatakan, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Sabda Yesus ini menyiratkan kegundahan hati Yesus terhadap masyarakat Yerusalem yang salah mengerti tentang damai sejahtera. Mereka menolak pewartaan Yesus yang sebenarnya justru mengajarkan arti damai sejahtera yang sejati, dan mereka lebih memilih menciptakan damai sejahtera yang palsu. Dan benar saja, keruntuhan Yerusalem sekitar tahun 70 Masehi merupakan akibat dari kecintaan masyarakat Yerusalem
terhadap damai sejahtera yang palsu. Saudara-saudariku yang terkasih, bermenung atas kisah Injil ini, perlulah kita sungguh mengkaji hidup kita, sehingga perjuangan hidup kita tidak mengantar kita pada kedamaian dan kesejahteraan yang palsu. Contoh, kalau kita berharap hidup sejahtera, maka janganlah kita memperjuangkan itu dengan mencuri dan merampok. Kalau kita berharap menemukan kedamaian, janganlah kita memperjuangkannya dengan meneguk minuman keras dan narkoba. Kalau kita berharap memperoleh kasih sayang, janganlah kita memperjuangkannya dengan membayar perselingkuhan. Kalau kita berharap disukai banyak orang, janganlah kita memperjuangkan itu dengan menggadaikan Tuhan dan iman. Ingatlah bahwa sesuatu yang palsu itu membuat iritasi. Hidup kita akan justru bermasalah dan berantakan kalau kita membangun kedamaian dan kesejahteraan yang palsu. Maka, untuk bisa mengenali sungguh manakah jenis hidup damai sejahtera yang sejati, yaitu dengan cara mendekatkan diri pada Yesus Kristus, mendengarkan dan menyimak ajaran-ajarannya, dan mengikuti kehendak-Nya. Dengan jalan ini, percayalah hidup kita tidak akan hancur, kita tidak akan berantakan, kita tidak akan porak-poranda. Semoga demikian. Amin.